Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnaini dengan NIM F19048 3B Farmasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan simplisia. Berikut saya akan memaparkan mengenai pembuatan simplisia. Pertama, pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplisia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama, dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. Kedua, sortasi basa. Pada proses sortasi basa, ini bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi langsung setelah proses pemanenan. Tujuan dilakukannya sortasi basa ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basa, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. Ketiga, pencucian. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplisia selalu baru. Tujuan dilakukannya pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basa. Keempat, perajangan. Bagian tanaman yang biasa dilakukan proses perajangan ini misalnya seperti bagian korteks, kulit kayu, semen, biji, fruktus, buah, rizoma, akar. Tujuan dilakukannya proses perajangan ini untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang digunakan agar pada saat proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang tepat. 5. Pengeringan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplisia. Pengeringan dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan oven dengan suhu yang digunakan adalah 40-50 derajat Celcius. Dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung dan dapat dilakukan dengan proses mengangin-anginkan. 6. Sortasi kering. Proses sortasi kering atau sortir kering ini tujuan dan maksudnya hampir sama dengan proses sortasi basa. Namun, pada proses sortasi kering ini memisahkan bahan organik asing yang memungkinkan timbul pada proses pemanasan atau pengeringan, misalnya apabila ada yang gosong atau pengeringan yang tidak merata. Ketujuh, penggilingan. Apabila simplisia yang digunakan akan dibuat serbuk, maka diperlukan proses penggilingan ini agar mempermudah saat proses ekstraksi apabila akan melakukan pengujian lanjutan. 8. Pengayakan. Pengayakan ini tujuannya untuk memisahkan simplisia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Biasanya untuk simplisia menggunakan ayakan MES 20. Proses pengayakan jangan menggunakan ayakan yang menghasilkan serbuk yang ukurannya terlalu kecil, karena dapat mempersulit pada proses pengujian lanjutan seperti ekstraksi. 9. Pengemasan atau pengepakan. Pengemasan atau pengepakan simplisia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang higroskopik yang kedap udara dan lebih baik terbuat dari kaca agar simplisia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba. Sekian cara pembuatan simplisia yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.